Jadi di kesempatan kali ini aku bakal menyampaikan dan sekaligus membuktikan ya bahwa di era media sosial saat ini kita jangan langsung percaya terkait informasi-informasi yang diberikan. Harus banyak cross check apakah suatu informasi itu benar atau tidak. Karena dari adanya bias informasi yang kita pahami akan menimbulkan dampak-dampak negatif ke depannya, mau itu ke diri kita atau bahkan ke lingkungan kita. Yang mana saat kita melakukan hal-hal yang negatif itu bisa jadi efek domino yang bahkan kita sendiri nggak tahu gitu seberapa buruk dampak yang kita berikan saat kita salah dalam memahami suatu informasi, bias dalam memahami suatu informasi. Di sini akan aku kasih contoh mengenai sebuah statement di Instagram. Jadi di sini ada sebuah postingan yang menyampaikan bahwa di sebuah daerah di Bali ya, itu pemerintah Kabupaten Badung akan memasang CCTV dengan anggaran 34 miliar. Seorang remaja asal Buleleng ditemukan tewas usai lompat dari jembatan Tukat Bangpung, Kamis malam berarti tanggal 3. Ini jadi kasus bunuh diri kesekian kalinya di jembatan tersebut. Lalu menanggapi kejadian berulang, Pemkab Badung akan memasang CCTV di 2 titik jembatan. Perlu digarisbawahi ya, di sini tulisannya di 2 titik jembatan, sisi barat dan sisi timur. Anggaran 34 miliar telah disiapkan untuk pengadaan CCTV berteknologi analitik yang terintegrasi dengan aparat keamanan. Proyek ini bagian dari pengawasan strategis di Bandung dan ditarget mulai berjalan tahun ini. Nah, kalau kita baca sekilas dan dari fotonya yang ditampilkan pada postingan ini, kita akan langsung menyimpulkan atau mungkin berasumsi ya bahwa oh, Pemkab Bandung menganggarkan sedemikian besar anggaran yaitu 34 miliar hanya untuk pengadaan CCTV. Yang mana dari situ mungkin beberapa individu akan mencoba membandingkan anggaran CCTV yang dilakukan oleh Pemkab Bandung dengan CCTV yang sesuai dengan pengalaman pribadi mereka. Misal mereka pernah pasang CCTV, nah mungkin dibandingkan tuh. Nah dari komen-komennya juga bisa dilihat bahwa ya mereka banyak yang mensarkas, terus habis itu banyak yang kontra lah mengenai postingan ini. Nah tapi saat aku ulik lagi mengenai berita ini, ternyata ada sedikit pemelintiran informasi yang dilakukan pada postingan ini. Saat aku baca lagi gali lebih dalam, ternyata total anggaran 34 miliar ini yang dipakai oleh Pemkab Bandung, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bandung, itu nggak cuma CCTV buat jembatan itu doang. Jadi nggak cuma 2 CCTV, yaitu sisi barat dan sisi timur, nggak cuma itu doang ya. Tapi di seluruh wilayah Badung Utara sampai Badung Selatan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa program CCTV ini bukan hanya diberlakukan atau bukan hanya dipasang di satu jembatan itu doang, jembatan yang dipakai bunuh diri itu, yang sering dipakai bunuh diri, tapi juga di banyak tempat, seperti titik-titik khusus seperti jembatan Tukat Bangpung yang aku bilang tadi, yang dipakai bunuh diri. Selain itu juga ada kawasan pariwisata, pelayanan publik, serta ruang publik lainnya. Jadi di sini nggak cuma satu jembatan itu anggarannya 34 miliar, enggak. Jadi 34 miliar ini dibagi-bagi di banyak tempat. Dan kita tahu juga bahwa Bali itu merupakan destinasi pariwisata yang sangat digemari. Mau itu di Indonesia ataupun di luar Indonesia, itu banyak banget yang datang ke Bali untuk menikmati pariwisatanya. Jadi sangat masuk akal saat suatu pemerintahan daerah tersebut memfasilitasi keamanan lebih. Jadi sangat masuk akal bahwa ya pemerintah daerah di Bali itu memasang CCTV demi keamanan dan kenyamanan wisatawan-wisatawan yang berkunjung di sana. Dan karena kita tahu ya bahwa Bali itu tempatnya pariwisata, destinasi pariwisata yang sangat
itu loh, terkenal loh sampai internasional. Jadi ya bisa dibilang wajar-wajar aja gitu, 34 miliar. Tapi untuk lebih detailnya aku kurang tahu ya apakah ini masih wajar atau enggak. Tapi yang mau aku tekankan di sini adalah adanya pemelintiran informasi yang mengakibatkan terbentuk sentimen-sentimen negatif yang mana ini tentu nggak baik ya. Jadi itu dia beberapa salah satu contoh di mana dengan kemajuan teknologi saat ini dan banyaknya informasi beredar di media yang mana bisa kita akses setiap hari, setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada. Ya selama kita punya HP dan punya koneksi ya, itu banyak banget berseliweran informasi-informasi ini yang belum tentu benar gitu, banyak yang bohong. Jadi perlu kita meningkatkan kritisisme kita terhadap suatu informasi yang kita konsumsi agar tindakan yang kita lakukan itu tidak salah. Dan saat kita mengontrol, saat kita berpikir lebih kritis terhadap suatu informasi, ya kita akan lebih susah gitu untuk tidak adu domba, untuk dipolarisasi terhadap kepentingan-kepentingan dari orang lain. Jadi, ya sekian.